Trying to find Cupid, so it's my heart of steel. But all these bows and arrows still haven't revealed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifina Salsabila dengan NIM 1201007200074, kelas B, semester 4, program studi pendidikan kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas Kimia Anorganik 2 dengan dosen pengampu Bapak Pengelolaan Saleman Ritonga SPD MSI. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur logam, yaitu zinc, kadmium, dan raksa. Nah, unsur zinc, kadmium, dan raksa ini adalah golongan nomor 12 yang berada di tabel periodik unsur. Nah, unsur-unsur ini membentuk kation 12. Golongan 12 sendiri tidak memiliki banyak kesamaan dengan golongan lainnya, kecuali pada beberapa unsur logam lain seperti berilium dan magnesium. Zinc, kadmium, dan merkuri atau raksa bereaksi langsung dengan halogen dan dengan non-logam seperti sulfur, selenium, dan timbal. Seng dan kadmium dapat membentuk senyawa dengan beberapa logam lainnya seperti natrium dan kalium. Nah, pada materi pertama kita akan membahas mengenai sifat-sifat zinc, kadmium, dan raksa. Nah, yang pertama adalah sifat dari zinc. Zinc atau seng dengan lambang kimia Zn adalah salah satu unsur logam yang berada di golongan 12 dengan nomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Zinc dan kadmium menunjukkan sifat kereaktifan pertengahan antara keras dan lunak seperti magnesium. Zinc atau seng merupakan logam yang memiliki warna putih kebiruan, bersifat diamagnetik dan dapat menghantarkan listrik dengan permukaan yang mengkilap. Dibandingkan semua logam transisi, kecuali merkurium dan kadmium, zinc mempunyai titik lebur yang terendah, yaitu 420 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya yaitu 900 derajat Celcius. Zinc sendiri merupakan logam yang keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, tetapi dapat ditempa di antara 100 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Tetapi di atas 210 derajat Celcius, logam ini menjadi rapuh lagi dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukulnya. Zinc sendiri merupakan unsur yang cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Di udara yang kering, zinc tidak bereaksi dengan oksigen, sedangkan di udara yang lembab, zinc akan bereaksi dengan membentuk seng karbonat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat dari kadmium. Kadmium merupakan unsur dalam tabel periodik yang memiliki lambang CD dan bernomor atom 48. Kadmium sendiri adalah bahan alami yang ditemukan dalam kerak bumi. Zinc dan kadmium menunjukkan sifat kereaktifan pertengahan antara keras dan lunak seperti magnesium. Kadmium adalah logam lunak yang memiliki warna putih keperakan juga kebiru-biruan. Karena bersifat lunak, maka kadmium mudah dipotong menggunakan pisau dan mudah dibentuk. Kadmium sendiri lebih lunak daripada zinc, tetapi lebih keras daripada timah. Kadmium memiliki 8 isotop stabil dan 11 isotop radioaktif tidak stabil. Kadmium juga merupakan logam yang cukup aktif, tidak menunjukkan sifat amfoter yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa, serta memiliki ketahanan korozisi yang tinggi dan larut dalam air. Jika dipanaskan dalam udara yang terbuka, akan membentuk asam coklat C2O. Nah, unsur yang terakhir adalah sifat dari raksa. Raksa sendiri adalah unsur kimia dengan nomor atom 80, massa atom 200,61, dan jari-jari atom 1,48 derajat ampere. Dan raksa sendiri merupakan satu-satunya unsur logam yang berbentuk cair pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, serta sangat mudah menguap. Raksa sendiri membeku pada minus 38,87 derajat Celcius dan mendidih pada minus 356,9 derajat Celcius. Warna yang dihasilkan raksa sendiri tergantung pada bentuk fasanya. Jika fasa cair berwarna putih keperakan dan fasa padat berwarna abu-abu. Raksa atau merkuri adalah logam lunak dan merupakan cairan, cenderung terikat pada fosfor ataupun belerang. Di alam sendiri, unsur raksa dapat membentuk ratusan senyawa kimia dengan unsur lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pemanfaatan dari zinc, kadmium, dan raksa. Nah, pertama kita akan membahas tentang pemanfaatan dari zinc. Zinc sendiri merupakan logam yang sangat berperan penting dalam pembentukan DNA, membantu sistem imun bekerja lebih optimal, serta menyembuhkan luka. Nah, jika memiliki kekurangan zinc, beberapa keluhan bisa muncul seperti rambut rontok, luka yang tidak kunjung sembuh, diare, ataupun gangguan pertumbuhan. Zinc sendiri memegang peranan penting, terutama dalam proses fisiologis dan metabolisme pada hewan. Zinc juga terlibat dalam sintesis hormon tertentu, seperti insulin dan glukagon. Nah, penggunaan zinc selanjutnya adalah berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel perkembangan seksual, produksi sperma yang sehat,
embryogenesis, serta berperan dalam kehamilan dan mengaktifasi hormon pertumbuhan. Nah, selain itu, zinc juga penting nih dalam pengecapan serta nafsu makan. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan dari kadmium. Kadmium sendiri adalah elemen campuran logam dengan titik leleh terendah. Kadmium digunakan dalam campuran logam poros dengan koefisien gesekan yang rendah dan tahan lama. Kadmium juga banyak nih digunakan dalam aplikasi sepuhan listrik atau electroplating. Selain itu juga, kadmium digunakan dalam pembuatan solder, baterai, NICD, dan sebagai penjaga reaksi nuklir fisi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan dari logam merkurium atau raksa. Nah, kegunaan utama merkurium yaitu memanfaatkan sikap logam dan sifat cair serta densitasnya yang tinggi. Merkurium digunakan dalam termometer, barometer, regulator tekanan gas, dan relay dan saklar listrik. Juga sebagai elektrode seperti dalam proses klor alkali. Uap merkurium digunakan dalam tabung, fluoresen, dan lampu jala. Alloy merkurium yang disebut amalgam dapat dibuat dengan sebagian besar logam. Dan pemanfaatan logam merkuri pada saat ini sudah hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Selama kurun waktu beberapa tahun, merkuri telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian, serta industri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu cara sintesis oksida dari zinc. Nah, yang pertama adalah caranya menggunakan nanoteknologi yang sudah memanfaatkan material logam untuk dijadikan nanopartikel. Di antaranya adalah unsur zinc dalam bentuk oksidanya yaitu zinc oksida atau ZNO. Nah, sintesis nanopartikel menggunakan rumput laut telah banyak dikembangkan saat ini. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lipid, mineral dan vitamin tertentu, polisakarida, protein, dan polifen pada rumput laut. Kandungan fitokimia termasuk hidroksil, karboksil, dan kelompok amino fungsional yang dapat berfungsi sebagai agen pereduksi logam yang efektif maupun agen pengikat untuk memberikan lapisan kuat pada nanopartikel logam. Nah, materi keempat yaitu kita akan membahas mengenai peran biologi dari zinc. Zinc sendiri merupakan metaloenzim dan bekerja sebagai koenzim pada berbagai sistem enzim. Lebih dari 80 enzim dan protein yang mengandung zinc telah ditemukan. Tubuh mengandung 2-2,5 gram zinc. Tulang, gigi, rambut, kulit, serta testis banyak mengandung zinc. Dalam darah, zinc terdapat di plasma terikat pada albumin dan globulin. Nah, zinc juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel, mempercepat proses penyembuhan luka, mengatur ekspresi dalam limfosit dan protein, memperbaiki nafsu makan, dan stabilisasi berat badan. Nah, materi selanjutnya adalah sifat toksisitas dari kadmium dan raksa. Nah, pertama kita akan masuk kepada sifat toksisitas dari kadmium. Kadmium sendiri memiliki efek yang sangat unik kepada anak-anak, yakni dapat membantu perkembangan otak pada anak. Namun di sisi lain, kadmium memiliki efek yang tidak baik untuk manusia dewasa, di antaranya menaikkan resiko terjadinya kanker payudara, penyakit kardiovaskular atau paru-paru, dan penyakit jantung. Efek lain yang menunjukkan toksisitas kadmium adalah kegagalan fungsi ginjal, encok, pembentukan artritis, dan juga kerusakan tulang. Dampak negatif pencemaran kadmium terhadap suatu usaha peternakan, baik ternak ruminansia maupun unggas, ialah terkontaminasinya pakan atau minuman. Pakan yang tercemar kadmium apabila termakan oleh ternak akan menyebabkan toksisitas yang sifatnya akut ataupun kronis. Gejala yang terlihat ialah diare, kejang perut, hipersalivasi, dan bila kasus berlanjut, kematian dapat terjadi dalam waktu 24 jam. Sementara itu, keracunan kronis terjadi bila hewan memakan pakan terkontaminasi kadmium, sekitar 50 mg kadmium dalam waktu relatif lama. Gejala yang terlihat pada keracunan kronis sulit diamati. Organ yang terserang biasanya ginjal yang akan menunjukkan gejala proteinuria, glikosuria, sehingga dapat menurunkan daya produksi dan reproduksi logam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat toksisitas dari raksa atau merkurium. Nah, senyawa merkurium organik biasanya lebih beracun dibandingkan senyawa anorganik dan jauh lebih toksik dibandingkan unsurnya sendiri. Aspek tersembunyi dan membahayakan dari keracunan merkurium adalah bahwa mikroorganisme tertentu mampu mengonversi senyawa merkurium 2 menjadi senyawa metil merkurium atau CH3Hg+. Timbulnya efek toksik metil merkuri terjadi ketika konsentrasi darah antara 200-500 Ng atau mililiter. Kadar dalam darah ini berkaitan dengan beban tubuh, menanggung 30-50 mg per kilogram.
Nah, perlu dicatat nih bahwa munculnya gejala keracunan merkuri dapat tertunda selama beberapa minggu atau beberapa bulan, tergantung pada akumulasi senyawa merkuri dalam tubuh. Cara masuk dari merkuri ke dalam tubuh turut mempengaruhi bentuk gangguan yang ditimbulkan. Penderita yang terpapar dari uap merkuri dapat mengalami gangguan pada saluran pernafasan atau paru-paru dan gangguan berupa kemunduran pada fungsi otak. Materi selanjutnya yaitu sumber logam dari zinc, kadmium, dan raksa. Nah, yang pertama adalah sumber logam dari zinc. Nah, zinc sendiri merupakan logam berat. Keberadaan logam zinc dalam air laut bersumber dari penggunaan pupuk kimia yang mengandung logam Cu dan Zn. Buangan limbah rumah tangga yang mengandung logam Zn seperti korosi, pipa-pipa air, dan produk-produk konsumer, misalnya formula deterjen, yang tidak diperhatikan sarana pembuangannya. Nah, apabila kandungan logam yang terdapat di sedimen begitu banyak, maka akan terjadi dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di perairan tersebut. Nah, yaitu yang kedua adalah sumber logam dari kadmium. Nah, kadmium sendiri ditemukan di kulit bumi ataupun hasil letusan gunung vulkanik. Selain itu, kadmium dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, contoh dari penggunaan bahan bakar, kebakaran hutan, limbah industri, maupun penggunaan pupuk dan pestisida. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kandungan logam kadmium atau Cd akan dapat dijumpai di daerah-daerah penimbunan sampah dan aliran air hujan, selain dalam air buangan. Yang terakhir yaitu sumber logam dari merkurium atau raksa. Nah, sebagai unsur-unsur logam berat lainnya, raksa juga terdapat di seluruh alam, namun distribusinya tidak merata. Dalam air tanah, kadar merkurium berkisar antara 0,01 sampai 0,07 ppb. Dalam danau dan sungai berkisar antara 0,08 sampai 0,12 ppb. Serta dalam air laut, kadar merkurium berkisar antara 0,1 sampai 1,2 ppb. Sedangkan dalam tanah berkisar antara 30 sampai 500 ppb. Sedangkan dalam batu-batuan vulkanik, kadar Hg berkisar antara 10 sampai 100 ppb. Nah, walaupun Hg hanya terdapat dalam konsentrasi 0,08 mg per kilogram kerak bumi, logam ini banyak tertimbun di daerah penambangan. Cara ekstraksi dari logam zinc, kadmium, dan raksa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cara ekstraksi dari logam zinc. Nah, untuk mengurangi jumlah limbah seng ini, maka kemungkinan dapat dilakukan ekstraksi limbah seng menjadi seng oksida. Ciri terbentuknya seng oksida diantaranya terbentuk serbuk kristal putih yang dapat dimanfaatkan sebagai tinta pengaman. Caranya adalah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume larutan NaOH dalam proses ekstraksi limbah seng menjadi zinc oksida. Nah, pada proses pengujian rentan variasi yang digunakan adalah variasi volume NaOH, yaitu 15 mili, 20 mili, 25 mili, 30 mili, dan 35 mili, dan 40 mili. Berdasarkan teori, seharusnya reaksi ini menghasilkan ZnO, akan tetapi yang dihasilkan justru garam, yaitu halit, hematit, dan magnetit. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kandungan unsur seng yang terkandung dalam limbah lembaran seng tersebut jumlahnya kecil. Seng tidak larut sehingga larutan yang dihasilkan bukan zinc klorida, tetapi besi 3 klorida atau FeCl3. Selanjutnya adalah cara ekstraksi dari kadmium. Nah, salah satu contoh cara ekstraksi kadmium adalah penelitian oleh Jelali et al. 2021 bahwa batubara lignit asal wilayah Cabot, bagian timur laut Indonesia, sebagai bahan berbiaya rendah mempunyai daya serap yang besar terhadap logam Cd dalam limbah. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian kemungkinan pemanfaatan batubara lignit yang diekstraksi asal Tanjung Enim untuk menyerap logam Cd dengan daya absorpsi yang lebih besar dibandingkan dengan daya absorpsi logam Cd tanpa ekstraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya daya absorpsi ion logam kadmium oleh batubara lignit yang diekstraksi menggunakan pelarut organik terbaik dan tanpa diekstraksi pada kondisi optimum penyerapan. Pelarut organik terbaik untuk ekstraksi batubara lignit dalam penyerapan ion logam kadmium adalah etanol. Nah, daya serap ion logam kadmium oleh batubara lignit yang diekstraksi dengan kondisi optimum waktu pengadukan 60 menit, pH 7, dan konsentrasi 9 ppm sebesar 0,16685 mg per gram. Nah, daya serap ion logam kadmium oleh batubara lignit tanpa diekstraksi dengan kondisi optimum waktu pengadukan 60 menit, pH 5, dan konsentrasi 9 ppm sebesar 0,1674 mg per gram. Cara ekstraksi dari logam raksa. Nah, salah satu contoh cara ekstraksi logam raksa adalah dengan menggunakan front violetation atau pengapungan buih. Nah, proses pengapungan buih adalah proses pemisahan mineral menjadi biji dari pengotor dengan cara mengapungkan biji di permukaan melalui pengikatan dengan buih. Teknik pengolahannya dilakukan menggunakan cara menghembuskan udara kepada butiran mineral halus yang sudah melalui proses crushing yang dicampur menggunakan air dan zat pembuih. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai logam unsur zinc, kadmium, dan raksa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.